Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Ayo silakan. Tempat aja. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan melakukan absensi. Aisyah Zahra, izin. Aisyah Rafael, Alivia, Anafiki, Arif Ardian, Belkardus, izin. Esmi, Febiola, Fitra, Franciscus, Sigo, Inayah, Laura, Lydia, Marcella Eka Putri, Maria Alexaroga, Maria Gabriela, Michael, Mikael, Muhammad Atik, Muhammad Sultan, Octavia, Rafael, Raja Badawi, Rati, Ricky, Rizky, Sabila, Septi, Widya, Dika. Oke. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana bentuk umum persamaan linear satu variabel. Kalau hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari dan memecahkan masalahnya. Oke? Sebelumnya kita coba tebak gambar dulu. Kira-kira ini apa? Gagal jantung. Gagal jantung. Lain bisa ya, dari mana gagal jantung ya? Bisa? Oke. Kita latih konsentrasi. Perhatikan. Apa? Kopi susu. Bagus. Selanjutnya. Apa? Angkat kaki. Bagus. Selanjutnya. Ayo. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Wow. Diborong semua sama Septi. Tapi kan tepuk hebat untuk Septi. Tepuk hebat. Saya hebat. Septi hebat. Semua hebat. Hebat. Ya. Oke. Siap ya? Siap ya? Oke. Oke. Kita bangkitkan semangat, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Tepuk tarjan. Hu hu. Ha ha. Hu ha hu ha. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Sekali lagi, yang lebih semangat. Tepuk tarjan. Hu hu. Ha ha. Hu ha hu ha. Hu ha. Oke, silakan duduk ya. Saya kira semuanya sudah semangat menerima pelajaran di pagi hari ini. Oke. Sebelum Bapak lanjut, nanti ya Bapak akan menjelaskan secara ringkas
bagaimana memecahkan masalah persamaan dengan satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian nanti akan berkelompok, ya. Kalian akan duduk berkelompok. Kemudian nanti di satu kelompok itu membahas permasalahannya. Bapak akan kasih LKPD-nya, LKPD kelompok. Lalu kalian bahas di kelompok masing-masing. Selanjutnya, nanti kalian akan menentukan 2 orang dari kelompok kalian untuk menjadi tamu di rumah orang lain dan juga penghuni rumah. Jadi ada 2 tinggal, ada 2 tamu bertamu ke kelompok lain untuk memperoleh informasi. Lalu setelah dapat nanti informasi dari kelompok lain, lalu kembali lagi ke kelompok masing-masing untuk membuat kesimpulan di kelompok masing-masing. Bisa ya? Bisa? Oke, kita lanjut. Ini, adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dengan alur tujuan pembelajarannya, pertama, peserta didik dapat menyebutkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV. Kedua, peserta didik dapat mengubah masalah kehidupan sehari-hari menjadi kalimat matematika atau sering disebut pemodelan matematika. Selanjutnya, peserta didik dapat memindahkan konstanta ruas kiri ke ruas kanan dengan syarat berubah tanda. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan nilai variabel. Ya, adapun kata kuncinya variabel, peubah, konstanta, koefisien, dan pemodelan. Oke, inilah tujuan kita melakukan pembelajaran ini. Ya, ini tujuan kita. Ini alurnya. Selanjutnya, ini. Pada bagian sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel yang seperti ini. A tambah 5 sama dengan 7. A sama dengan 7 kurang 5. Sehingga A sama dengan 2. Inilah tadi yang dimaksud dalam alur tujuan pembelajaran yang ketiga. Memindahkan konstanta ini ke ruas kanan. Setelah pindah jadi berubah tanda. Lihat, ini positif 5, di sini menjadi negatif 5. Oke. Selanjutnya. Ini. Pernahkah kalian mendengar atau menyaksikan ibu belanja di dapur? Ayo. Siapa yang pernah menyaksikan ibu atau malah belanja? Siapa yang pernah? Belanja apa? Sayur. Belanja sayur. Berapa banyak sayurnya? 2 kilo. Enggak. 2 macam. 2 macam. Masing-masing berapa jumlahnya? Yang satu masing-masing Setengah kilo. Harganya berapa? Masih ingat? kayaknya sekitar 15.000. Setengah kilo 15.000. Ada lagi yang pernah bahkan berbelanja ataupun menyaksikan ibu berbelanja? Nggak pernah? Ya, Septi. beli ikan 2 kilo sama jeruk nipis 1 ons. Berapa harganya? Sudah lupa. Oke, siapa lagi? Atau malah, oh ya, Dika. Hah? Beli tomat berapa banyak? 1 on. Harganya berapa? 2.000? 20? 1 on 20.000. Wow. Pasti kamu lupa. Masa 1 on 20.000? Betul nggak nanti 1 on 20.000? Tomat. Oh, 5.000 ya. Oke. Dan saya percaya semuanya pasti pernah melakukan ataupun menyaksikan. Misalnya, saya beli risol di kantin 3, harganya 12.000 misalnya. Ya, itu yang mau kita pecahkan. Ya, itu masuk dalam persamaan linear satu variabel. Oke. Kita lihat dulu. Nih, misalnya ibu membeli ikan nila. Semuanya kenal ikan nila ya? Semuanya kenal ikan nila? Semuanya kenal ikan nila? Rafael kenal ikan nila? Pernah lihat ikan nila hidup? Oh, pernah.
Kemudian ikan gembung, pernah lihat ikan gembung? Pernah lihat ikan gembung hidup? Di mana? Ikan gembung yang hidup pernah? Bapak belum pernah lihat ikan gembung hidup? Ada yang sudah pernah lihat ikan gembung hidup? Pernah? Di mana kamu lihat? Ikan gembung yang hidup? Tahu sih? Di mana? Ayo. Nggak pernah ya? Oke, nggak masalah. Kalau nggak pernah nggak apa-apa. Oke, katakan di sini, ibu membeli ikan nila 3 kilo dan ikan gembung 2 kilo seharga 60.000. Seharga 60.000. Bagaimana menulis dalam kalimat matematika? Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, nah, ini disebut, yang sedang kita lakukan ini disebut pemodelan matematika. Apa? Pemodelan matematika. Atau misalnya, atau ada juga yang menyebut membuat ke dalam kalimat matematika. Itu sama saja ya. Membuat ke kalimat matematika, pemodelan matematika itu sama saja. Oke. Nah, untuk membuat kalimat matematika atau sering disebut pemodelan matematika, langkah yang pertama adalah misalkan objek dengan 1 huruf. Misalkan objeknya 1 huruf. Tadi objeknya apa? Ikan nila. Kita misalkan dengan X. Ikan gembung kita misalkan dengan Y. Ikan nila X dan ikan gembung kita misalkan Y. Oke? Apa tadi langkah pertama? Apa tadi langkah pertama? Apa? Oke, Bapak tanya kembali. Apa tadi langkah pertama? Oke, memisahkan objek dalam soal tersebut atau dalam permasalahan tersebut dengan 1 huruf. Oke, Pak, harus huruf X dan Y enggak, Pak? Enggak. Ya, dari abjad A sampai Z bebas. Oke? Oke? Oke, sekarang langkah yang kedua. Buat persamaan dengan memperhatikan operasi. Buat persamaan dengan memperhatikan operasi. Nah, lihat di sini. Tadi kan katanya ibu membeli 2 kilo ikan nila dan 3 kilo ikan gembung seharga 60.000. Oke, seharga 60.000. Tadi katanya ikan nila misalkan dengan X, sehingga di sini jadi 2X. Ini ikan gembung dimisalkan jadi Y, sehingga di sini jadi 3Y dengan harga 60.000. Nah, inilah disebut dengan pemodelan, inilah disebut model matematika. Ya, inilah disebut model matematika. Ayo sama-sama baca di sini. 2 kilo. Sekali lagi. 2 kilogram nila tambah 3 kilogram gembung sama dengan 60.000. 2X tambah 3Y sama dengan 60.000. Oke, ya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Kita coba dulu. Ayo pegang penanya masing-masing. Buka bukunya. Pegang penanya masing-masing, buka bukunya. Soalnya adalah Juan membeli 2 porsi sate kambing seharga 50.000. Juan membeli 2 porsi sate kambing seharga 50.000. Tuliskan pemodelan matematikanya. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit. Tidak usah tulis soal, langsung jawaban. Ayo.
Soalnya sudah ada di depan. Yang sudah angkat tangannya ya. Yang sudah angkat tangannya. Oke. Coba. Berapa? 2S sama dengan 50.000. Berapa? 2S sama dengan 50.000. 2S sama dengan 50.000. Dika? 2X sama dengan 50.000. Septi? 2P sama dengan 50.000. 2P sama dengan 50.000. Sultan? 2P sama dengan 50.000. Aisyar? 2D sama dengan 50.000. Bagus. Lagi, siapa lagi? Oke, Rati? 2P sama dengan 50.000. Maria? Hah? Belum, oke. Raja? Oke, 2P. Rizky? 2A dan 50.000. Febiola? 2Y sama dengan 50.000. Ini? 2Z sama dengan 50.000. Oke, ya. Kira semuanya sudah paham ya. Oke. Jadi gimana sih, ya? Gimana sih tadi? Oke. Ini tadi. Jadi kita misalkan dulu, ya. Kita misalkan dulu apa yang kita misalkan? Porsi sate kambing ini kita misalkan jadi misalnya sembarang, jadi X, ya. Dari sini enggak ya? Jadi X. Porsi sate kambing. Tadi ada yang buat P, ada yang buat Y, ada yang buat A, ada yang buat D, ada yang buat P. Boleh. Ya? Boleh. Oke. Maka 2 ya. 2 ini tadi porsi sate kambing ini sudah kita ganti dengan X, maka 2X sama dengan 50.000. Oke. Begitu doang. Ya, mengubah begitu doang sudah kalimat matematika. Oke? Bisa? Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi masih hanya membuat model matematika, sekarang kita coba. Bagaimana menghitung nilai variabel? Sekarang kita bagaimana menghitung nilai variabel? Sekarang. Juan membeli 3 porsi sate kambing seharga 48.000. Ayo baca sama-sama. Juan membeli 3 porsi sate kambing seharga 48.000. Oke, sekarang pertanyaannya. Bagaimana mengubah ke model matematika? Berapa harga 1 porsi sate kambing? Kemudian, jika ayah ingin membeli 5 porsi, berapa yang harus dibayar? Tidak usah mencari, di sini ada jawabannya. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama tadi ada masih ingat? Apa? Membuat model matematika. Oke, sekarang kita lihat nih. X sama dengan porsi sate kambing. Maka 3X sama dengan 48.000. Inilah kalimat matematikanya. Sampai sini bisa ya? Inilah kalimat matematikanya. Oke, ini kalimat matematikanya. Sekarang, nilai variabel. Ini sudah mencari nilai variabel. X sama dengan 48.000 bagi 3. Bisa ya? Bisa ya? Sekarang X sama dengan 16.000. Maka harga 1 porsi berapa? 16.000. Nah, sekarang tadi katanya ayah mau beli, jadi ibu ya, membeli 5 porsi. Maka yang harus dibayar adalah 5 kali 16.000 sama dengan 80.000. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Masih kurang paham? Sini saya kasih paham. Gini.
Ibu membeli ikan tenggiri. Kenal ikan tenggiri? Kenal ikan tenggiri? Kenal ikan tenggiri? Kenal ikan tenggiri? Yang mana sih yang ikan tenggiri itu? Kok kayak dongol sih? Kayak sarden sih? Tenggiri ada sisiknya kan? Ada nggak sih? Udah, nanti cari ya. Tapi udah perlu suruh beli biar kalian tahu gimana ikan tenggiri. Oke. Ibu membeli 2 kilo ikan tenggiri seharga 40.000. Kok murah banget ya? Berapa harga yang harus dibayar jika ibu membeli 5 kilo? Nah, sekarang misalkan ikan tenggiri ini adalah A. Apa? A. Maka 2A sama dengan 40.000. 2A sama dengan 40.000. A sama dengan 40.000 bagi 2. A sama dengan 20.000. Artinya 1 kilo ikan tenggiri seharga 20.000. Maka berapa yang harus dibayar jika ibu ingin membeli 5 kilo? 5 kali 20.000 sama dengan 100.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham? 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 Oke, selanjutnya. Oke, kita tes lagi konsentrasinya. Tadi sudah dapat materi. Ya, sekarang kita tes lagi konsentrasinya. Apakah masih konsentrasi? Silakan berdiri. Oke. Apa tadi di sini? Saya ulangin. Lakukan apa yang Bapak ucapkan. Oke. Pegang kepala. Lakukan apa yang Bapak ucapkan. Ucapkan. Sudah. Ini sudah mulai permainan. Kan yang Bapak ucapkan. Pegang mata. Lutut. Pundak. Kaki. Kepala. Pundak. Kaki. Lutut. 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 Oke, masih konsentrasi. Silakan duduk. Oke, sekarang kita akan duduk berkelompok. Kita akan duduk berkelompok. Ini anggota kelompoknya. Oke, nanti hitungan kelima mulai bergerak dan cari kelompoknya. Oke, gunakan 2 halo, halo. 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 Hai. Halo. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, hai, hai. Oke, ya. Nanti hitungan kelima bergerak menuju kelompok, gunakan 2 meja saja. Pastikan duduknya berhadap-hadapan. Oke? Ya, nanti misalnya kelompoknya safety, boleh tinggal angkut kursi ke sini. Oke? Kasih jarak antar kelompok. Lorong ini jangan sampai tertutupin. Lorong ini jangan sampai tertutup. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hitungan 10, semua duduk berkelompok.
Hitungan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan duduk. Ada yang 3 orang? Ada yang 3 orang? Ini pindah ke sini. Pindah ke sini. Ya, pindah. Angkat kursinya. Kamu ke situ. Kamu ke situ. Oke. Sana juga 3. Octavia pindah ke sana. Lydia, situ. Angkat kursinya, Octavia kursinya. Kamu ngangkat kursi Lydia saja, biar enggak 2 kali ngangkat. Kamu ngangkat kursi Lydia. Halo. Oke, semua sudah 4-4 ya. Sekarang bersama dengan kelompoknya, pecahkan permasalahan yang ada di sini. Apa? Silahkan. Nama kelompoknya nama-nama bunga. Nama-nama bunga. Jadi nanti caranya, contoh bunga matahari dalam kurung Rizky Farisman Septi, gitu. Oke? Jangan terlalu lama memilih nama bunga. Ya. Jangan terlalu lama memilih nama bunga. Kemudian pastikan semua anggotanya memahami. Tujuannya bukan cepat selesai, tapi semua anggota kelompok paham. Kenapa? Karena 2 orang dari anggota kelompoknya nanti akan pergi bertamu. Dan 2 orang akan menjadi pemilik rumah, tinggal di rumah. Oke? Silakan. Apa pertanyaannya, Nak? Tidak usah. Gimana? Di sini langsung tulis nama. Ya, di sini. Yes. Ya, jawabnya di situ aja. Ya, jawabnya di situ. Ingat, semuanya harus memahami.
Yes. Di situ aja kalau muat di situ. Ikuti perintah soalnya ya. Ikuti perintah soalnya. Itu sudah Bapak buat. Ayo. Jadi Susi ini dia. Sudah. Ayo. Dari situ dia, Widya. Ya, share-nya apa dekat-dekat. Lagi. Biar Widya dengar lagi. Itu jahit nggak menggigit yuk. Di mana? Dan gabung kira-kira 90 kali ya. Dikali. Ya kan artinya kan gini. 1 kilonya kan 1 kilonya berapa? 30.000. Berarti kalau 5 kilo berapa? Bisa ditambah. Harusnya diikat.
Semuanya bisa? Semuanya yakin bisa? Nah, kalau belum bisa silakan latih-latih lagi. Boleh buat soal-soal sendiri gitu. Nah, kan bisa kan yang mirip-mirip seperti itu untuk memantapkan kemampuannya sehingga nanti kalian bisa menjelaskan ke kelompok lain. Begitu ya. Oke. Ya. Jadi semua bukan ini udah benar Pak. Misalnya ini udah benar nih. Di targetnya bukan hanya benar doang. Tapi si Anam bisa, si Rafael bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ya. Oke. Ini sudah bisa semua? Bapak, kamu bisa? Bisa? Bisa nanti ngejelasin ke temannya? Oke. Kalau misalnya dirasa belum bisa, boleh dicoba lagi. Buat soal-soal sendiri. Oke. Misalnya di sini yang paling bisa safety. Safety coba kasih soal. Mereka bertiga ngerjain. Misalnya gitu. Gak masalah. Dan yang teman-temannya ini nggak usah ngerasa, oh dia nyuruh-nyuruh. Enggak, bukan gitu konsepnya. Gitu ya. Oke. Di sini aja Bapak. Di sini aja. Ya. Ini semuanya bisa? Semuanya bisa? Rafael bisa? Semuanya Raja bisa? Lydia bisa? Tati bisa? Ya, kalau ngerasa semisalnya masih belum terlalu bisa, boleh dilatih lagi. Misalnya di sini yang paling bisa misalnya Rafael atau Raja. Coba kasih soal ke semua. Ayo, bisa nggak ngerjain? Boleh, gitu, nggak masalah. Nanti bertukar lagi. Oh, saya kasih soal dulu. Boleh. Ya. Sini semuanya sudah bisa. Targetnya bukan hanya selesai ya. Francisco sudah bisa. Nanti bisa ngejelasin ke temannya. Yakin? Ya. Kalau misalnya ngerasa belum bisa, boleh dibuat soal-soal sendiri. Misalnya Marcella buat soal ke mereka bertiga. Mereka ngerjain gitu. Nah, boleh. Supaya memantapkan kemampuannya sehingga nanti bisa ngejelasin ke teman-teman. Oke? Silakan. Ini sudah bisa semua? Belum. Ayo latih lagi. Yang mana? Yang mana yang bingung ya? Yang ini kan ini Mana? ya kan tiga skin game yang sangat bagus harga 30.000. Yes. Itu kan 30 X. Kenapa 30? X kan 3 doang? Gimana ini 3X? Yeah. Yes. 3X Sama dengan? sama dengan 30. Yes. 30.000. Nah. Jika skin game dimisalkan X, maka berapa harga jika Tono ingin membeli 5 skin? Ini ditambah Pak. No, kita harus cari dulu berapa harga satu skin game. Kan itu tadi ya. Berarti X sama dengan coba. X sama dengan yes. X sama dengan nah, inilah harga satu skin game. Kalau 5 berapa? Yes, dari mana? 5 kali yes. Udah, selesai. Gitu. Mikael bisa? Kalau nggak bisa nanti kasih soal ke Mikael, kasih soal ke Lydia, kasih Ewidia, kasih soal ke Sultan misalnya. Kalau belum pada bisa, ya. Tapi misalnya Sultan paling bisa, coba kasih soal. Jadi itu namanya kolaborasi, berbagi, memecahkan masalah yang ada di sini. Ini sudah selesai nih, benar 100. Nggak, targetnya bukan hanya di situ. Semuanya harus bisa ngejelasin. Karena nanti harus ngejelasin ke temannya gitu ya, oke? Sini semuanya sudah bisa. Mikael bisa. Semuanya sudah bisa. Inanya bisa. Bapak, diam terus jangan terus pakai. Iya, ngomong. Ya, maunya gimana? Ya, ngomong gitu. Udah nggak tadi pas kami tanyain kata dia nggak mau ngomong Pak Mansur. Inaya bisa? Enggak, Inaya nggak begitu. Inaya baik kok. Inaya bisa kan? Bisa. Nanti dibacain ya. Nanti misalnya Budi membeli 3 kelereng harga 12.000 kan gitu kan? 3 kelereng misalkan menjadi Kak, berapa harga jika Budi membeli 5 kelereng? Kan gitu kan? Kita cari dulu harga 1 kelereng. 1 kelereng harganya berapa jadinya?
12.000 bagi 3, sehingga harganya jadi 4.000. Gitu. Ayo coba berkolaborasi dengan teman. Ayo. Ini nulis yang dimasukin ini dipisah. Ya, dipisah. Dipisah. Ya, seperti ini tadi. Seperti itu, Pak. Yes. Oke. 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 Waktu untuk berkolaborasi masih ada 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Kemudian bagi yang sudah benar-benar bisa, ya, silahkan tentukan 2 orang kelompoknya, siapa yang stay di kelompoknya, siapa yang tinggal di kelompoknya, siapa nanti akan berkunjung ke rumah kelompok lain. Tentukan dari sekarang, 2-2. Jangan dibahas dulu, Pak. Bapak izin sebentar keluar ya. Oke? Kalian pelajaran apa ya? Wah? Jangan terlalu ribut dulu ya. Bapak di sebelah lagi ngambil video. Oke? Matematika kan? Ya. Matematika. PKM. Ada 8C tadi katanya. Ini pakai 8C. Iya. Ini nggak matematika sekarang. Ini jam kedua itu matematika. Jam kedua. Ini masih PKM. Ini masih PKM. Iya, sampai istirahat. Jam kedua baru PKM. Kenapa? Drive mana itu, Pak? Udah delete. Iya, tidak benar. Maksudnya teman-temannya harus pada bisa. Ini juga udah benar, Pak. Ya sudah benar. Ingat teman-temannya juga semikali juga harus pada bisa. Kasih tahu gitu loh. Baik. Boleh bawa, boleh enggak. Nilainya pakai angka atau pakai bintang? Enggak usah dinilai. Karena nanti Bapak yang nilai. Oke? Iya, kalian dengarkan penjelasan. Kalau kalian merasa ada penjelasan yang salah, boleh disanggah. Yes. Dan kalian juga kalau ada informasi yang baru atau trik-trik yang baru yang ternyata ini memudahkan, boleh di-share. Oke? Oke. Sudah? Semuanya sudah menentukan, 2 yang tinggal, 2 yang tamu. Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Kelompok Marcella sudah? Kelompok ini sudah? Ini sudah? Sudah ditentukan siapa yang tinggal, siapa yang tamu? Ini sudah? Ini? Oke. Ketentuan bertamu, perhatikan. Ketentuan bertamu, misalnya kelompok apa? Ini kelompok apa? Dari Melati ke Mawar, misalnya 2 ke sini, 2 dari sini ke sini nggak boleh. Maka ini ke sini, makanya ini harus ke kelompok lain.
Dengar ya, halo. Ini tata cara bertamu. Jadi misalnya kelompok melati bertamu ke kelompok mawar, maka kelompok mawar nggak boleh langsung ke kelompok melati. Tetapi kelompok melati ini, kelompok mawar ini harus pergi misalnya ke kelompok bunga kantil. Nah, kantil ini harus pindah lagi misalnya ke bunga bangkai. Misalnya di bunga bangkai harus pindah lagi ke bunga bougainville, gitu. Jadi nggak boleh langsung bertukar gitu loh. Oke? Oke, hitungan kelima. Silakan bertamu. Halo, dengar. Bertamu yang sopan. Disapa dulu tuan rumahnya. Oke? Saling salam dulu tuan rumahnya. Oke? Mau cipika-cipika juga boleh. Bagaimana kita bertamu? Bertamu dimulai 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bertamu. Boleh bawa. Silakan dibawa bukunya supaya ada informasi, boleh ditulis. Bentar. Halo, Tar. Ini kesini belum? Ayo bertamu ke sini. Ini mereka belum ada tamunya. Betul, nanti ke sini. Oke. Ya. Silakan halo. Tuan rumah sampaikan informasi ke tamunya. Oke? Sampaikan informasi tuan rumah, yang ngejelasin tuan rumah dulu, oke? Tuan rumah dulu ya, jelasin ke tamunya. Silakan. Inaya di sini. Masa tamunya sempit-sempitan, nggak sopan.
Belum dipersilakan kembali ke kelompoknya. Ya. Masih di kelompok masing-masing. Kelompok tamu juga diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada kelompok tuan rumah. Ya. Kalau kelompok tuan rumah tadi sudah selesai ngejelasin ke kelompok tamu, sekarang giliran kelompok tamu ngejelasin ke kelompok tuan rumah. Nanti akan ada aba-aba kapan pulangnya. Oke, silakan. Oke, silakan ikuti perintah yang di slide. Ikuti perintah. Oke, saatnya kembali ke rumah.
Oke, setelah kembali ke rumah, sekarang di rumah masing-masing, silakan buat kesimpulan. Apa tadi yang kesimpulannya? Langkah pertama pemodelan matematika ngapain? Kemudian selanjutnya apa? Sampai mencari nilai variabel. Silakan membuat kesimpulan. Dibuat di lembaran ini aja. Dibuat di sini saja. Nanti misalnya apa dibuat? Langkah pertama pemodelan matematika, langkah kedua, langkah ketiga. Oke? Paham membuat kesimpulannya? Paham membuat kesimpulannya? Saya kita sudah belajar, kita kan sudah membuat pemodelan matematika. Langkah pertama ngapain? No, langkah pertama membuat model. Apa? Iya, langkah pertamanya apa? Ngapain? Kita membuat model matematika nih. Ngapain dulu? Ngapain pertama kali? Mengubah variabel matematika. No. Mengubah suatu kalimat ke dalam kalimat. Mengubah satu objek tadi ke kemana? Kalimat matematika. Ke satu huruf. Atau misalnya membuat pemisalan. Itu langkah pertama. Membuat apa? Pemisalan. Langkah kedua, menuliskan operasi sesuai dengan kondisi permasalahan. Langkah yang ketiga, kalau kita ingin mencari nilai variabel, langkah ketiga, memindahkan konstanta ke ruas kanan. Kan gitu kan ini? Yang kalian buat bagi ini, gitu loh. Gitu ya? Ya silakan. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat. Sekali lagi. Melihat, mendengar, mengingat. Silakan buat kesimpulannya. Ya, waktunya 3 menit. Nanti Bapak akan minta satu kelompok untuk presentasi di depan. Kenapa? Buat kesimpulan, tadi ngapain pertama kali kalian? Kesimpulannya sama kayak hari ini kami gitu. Iya boleh. Boleh pakai poin-poin, boleh pakai cerita juga boleh. Yes. Aku mikirnya sampai jauh-jauh kayak ini. Ayo silakan. Waktunya 2 menit lagi untuk membuat kesimpulan. Misalnya gini, hari ini kami mengerjakan lembar kerja persamaan lihat satu variabel. Terus. Terus kami mengerjakan ini soal ini. Terus. Itu seterusnya. Ya kesimpulannya kan membuatnya gimana? Harus ada di dalam kesimpulan itu bagaimana cara membuat model matematika.
Kan ya kan? Kan kita pelajarin berarti kita pelajari tentang membuat model matematika. Berarti harus ada tahapan membuat model matematika. Silakan. Ayo. Ayo Bapak, masih banyak yang belum selesai Bapak, tambahin lagi 2 menit lagi. Sudah, coba deh. Ini ya. Oke. Ini apa nih? Kita baca. Menuliskan operasi sesuai dengan permasalahan. Yes. Oke. Waktunya habis. Silakan kelompoknya Septi maju. Ayo, satu kelompok saja. Silakan kelompoknya Septi maju. Oke, waktu menulis semuanya habis. Nih, pegang ini nah. Pegang aja. Oke, angkut suaranya. Halo. Ayo, kita dengarkan presentasi membuat kesimpulan dari kelompok apa? Perkenalan dulu dari kelompok mana? Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Itu Kami membuat kesimpulan. Langkah pertama adalah mengubah objek menjadi satu huruf. Langkah kedua adalah menulis operasi sesuai dengan permasalahan. Dan langkah ketiga, menyelesaikan kalimat matematika. Oke, itu ya. Kepada kelompok Mawar kita berikan tepuk hebat. Ya, hebat. Mawar hebat. Semua hebat. Hebat. Oke. Oke, saat ini waktunya kembali ke tempat duduk masing-masing. 1, 2, 3. Asana kepala temannya, hati-hati. Nanti. Sini ininya mana?
Ayo. Nama Indro. No, nanti aja. Ada lagi? Sini. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif, silakan dikerjakan masing-masing. Waktunya Bapak kasih 4 menit. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini sudah berhasil sehingga kalian bisa menyelesaikan asesmen sumatif ini? Ya, di sini pun muat nih. Di sini pun muat ini. Oke. Silahkan selesaikan. Ya, waktunya 4 menit. Boleh. Bilangan dulu sebentar. 7B. Jangan teriak-teriak. Again. 2 minutes again.
Bagi yang sudah boleh dikumpulkan ke Pak Guru. 1 minute again. One minute again. Finish. Finish. Lanjut. Belum. Ayo Bapak kasih tambahan lagi waktu 1 menit. Oke, waktu habis nak. Selesai tidak selesai silakan dikumpulkan. Nanti jika tidak tuntas akan ada remedial. Ya, waktu habis. Selesai nggak selesai silakan dikumpulkan. Nanti kalau ada yang tidak tuntas akan ada remedial. Oke, waktu habis. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Sudah semuanya? Oke. Oke, halo. Perhatian semua ke sini dulu. Halo. Perhatian semua ke sini, ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan metode cooperative learning tadi, berkolaborasi, ya, dengan dua tamu, ya, dengan materi memecahkan masalah persamaan nilai satu variabel dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di tengah-tengah tadi kami berdiskusi, Bapak juga sudah melakukan penilaian bagaimana penilaian sikapnya. Itu yang pertama, elemen pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan sub elemen akhlak kepada manusia. Bagaimana kamu menghargai temanmu yang sedang berbicara, ya? Bagaimana kamu menghargai temanmu yang sedang berbicara apakah saat presentasi maupun saat berdiskusi. Kemudian juga
kalian juga sudah dinilai pada sikap gotong royong. Bagaimana dalam kelompok tadi, apakah memiliki peran penting, apakah memiliki inisiatif untuk memberikan pendapat, apakah kamu menghargai pendapat orang lain, itu sudah masuk dalam elemen gotong royong. Lalu yang ketiga, kamu juga sudah dinilai berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Bagaimana kamu mampu mengubah mengubah permasalahan kehidupan sehari-hari menjadi kalimat matematika, ya. Itu mempunyai sikapnya dengan penilaian pengetahuan tadi dengan asesmen sumatif. Harapannya kalian semua mampu menyelesaikan permasalahan pada PLSP. Oke, selanjutnya di sesi terakhir ini saya akan diberi kertas selembar untuk melakukan refleksi kegiatan kita hari ini, ya. Refleksi kegiatan hari ini. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kamu alamin. Silakan diisi waktu refleksinya. Silakan. Oke, sudah? Waktu habis. Jangan bantu Maria untuk ngomongkan di situ. Pada mama. Apa itu? Ini aja. Oke, semua perhatian ke depan. Semua perhatian ke depan. Itu tadi hasil refleksi kita hari ini. Terima kasih semuanya.
Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua di sini, bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.